Kita tidak berbicara tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk bertumbuh pelan-pelan, dengan kesadaran, dengan ketulusan, dan dengan arah yang jelas. Dunia mungkin berlari cepat, tetapi di arah baru, kita belajar bahwa tidak semua hal harus dikejar. Beberapa hal cukup dijalani dengan sabar. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita satu hal sederhana namun mendalam, bahwa ketenangan tidak datang dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dunia. Ketika kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, kita masih bisa mengendalikan cara kita merespons. Itulah inti dari kebijaksanaan sejati. Bukan menolak badai, tetapi belajar menenangkan diri di tengahnya. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Perjalanan untuk menemukan keteguhan hati di tengah ketidakpastian hidup. Melalui setiap episode di Arah Baru, kita akan menyelami pikiran, emosi, dan makna hidup dengan sudut pandang yang lebih tenang. Kita akan belajar untuk berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan menata kembali arah, agar langkah kita tidak sekadar cepat, tetapi juga bermakna. Karena terkadang arah yang benar bukanlah arah yang paling ramai, melainkan yang paling sesuai dengan hati. Kita hidup di masa di mana keheningan menjadi kemewahan. Setiap hari kita terpapar oleh ribuan notifikasi, pesan, dan potongan informasi yang datang dari segala arah. Media sosial, portal berita, dan aplikasi hiburan berlomba menarik perhatian kita tanpa memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Di tengah derasnya arus digital ini, otak kita terus bekerja, menyerap, menilai, dan bereaksi terhadap setiap rangsangan yang muncul di layar. Akibatnya, kita seringkali merasa lelah tanpa sebab yang jelas, padahal penyebabnya sederhana. Kebisingan yang tidak terdengar. Kebisingan digital berbeda dari kebisingan fisik. Tidak ada suara keras yang mengganggu telinga, tetapi gelombang informasi yang terus mengisi pikiran membuat kita kehilangan kemampuan untuk mendengar diri sendiri. Kita menjadi sulit diam, sulit fokus, dan sulit menikmati momen tanpa dorongan untuk memeriksa sesuatu di ponsel. Dalam kondisi ini, berpikir tenang bukan hanya sulit, melainkan hampir mustahil. Pikiran kita selalu terbagi antara dunia nyata dan dunia maya yang tidak pernah berhenti berdetak. Ironisnya, kita sering merasa bahwa semua ini adalah kebutuhan, bukan pilihan. Kita merasa harus selalu terhubung, takut ketinggalan kabar terbaru, takut tidak responsif, atau takut terlihat tidak tahu. Padahal dalam ketakutan kolektif, itulah kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, kejernihan batin. Keheningan yang seharusnya menjadi ruang bagi refleksi dan kesadaran, telah tergantikan oleh notifikasi yang datang setiap menit. Menemukan ketenangan di tengah keramaian digital bukan berarti menolak teknologi. Justru, kunci ketenangan terletak pada kemampuan kita mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya. Kita perlu belajar menata ulang relasi dengan perangkat digital, menetapkan batas waktu penggunaan, mematikan notifikasi yang tidak penting, dan menyediakan waktu khusus untuk benar-benar terlepas dari layar. 1 jam tanpa gawai di pagi hari atau sore yang dihabiskan membaca tanpa gangguan, bisa menjadi latihan sederhana untuk mengembalikan keseimbangan mental. Selain itu, praktik mindfulness menjadi cara efektif untuk meredakan efek kelelahan digital. Dengan menyadari keberadaan diri di saat ini, tanpa menghakimi atau menilai, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Dalam keheningan yang singkat itu, kita bisa kembali mendengar suara hati sendiri, memahami apa yang benar-benar penting, dan membangun ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Pada akhirnya, keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan kehadiran penuh atas diri sendiri. Di dunia yang semakin bising dan cepat ini, mungkin langkah paling berani yang bisa kita lakukan adalah berhenti sejenak, menatap jauh dari layar, dan membiarkan pikiran beristirahat. Sebab hanya dalam diam, kita benar-benar bisa berpikir dengan jernih di tengah keramaian yang tiada henti. Dalam dunia yang semakin terhubung, kehadiran kita seolah diukur dari seberapa sering kita terlihat. Media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi bersamaan dengan itu juga mengubah cara kita menilai diri sendiri. Di tengah gemuruh unggahan, komentar, dan citra yang dipoles sempurna, muncul tekanan halus untuk selalu eksis, untuk selalu tampak aktif,
bahagia, dan produktif. Dunia maya menjadi panggung besar, dan tanpa kita sadari, kita telah menjadi aktor yang terus berusaha menampilkan versi terbaik dari diri sendiri, bahkan ketika hati sedang lelah. Tekanan ini bukan hanya persoalan gengsi. Ia menembus lapisan psikologis terdalam. Setiap kali melihat pencapaian orang lain, foto perjalanan, atau kabar keberhasilan, kita tanpa sadar membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan yang tampak lebih indah di layar. Padahal apa yang terlihat jarang mencerminkan kenyataan. Kita tahu itu, tetapi tetap saja hati bergetar, seolah diri ini tertinggal, kurang berharga, atau tidak cukup berhasil. Disinilah kebisingan sosial bekerja, bukan lewat suara melainkan melalui narasi kolektif, bahwa kita harus terlihat agar dianggap ada. Kebisingan sosial juga tumbuh dari budaya validasi instan. Satu unggahan bisa menentukan suasana hati sehari penuh. Banyaknya tanda suka atau komentar pujian menjadi ukuran kebahagiaan yang semu. Ketika respons itu tidak sesuai harapan, kita merasa kehilangan sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Seakan nilai diri menurun hanya karena dunia luar tidak memberi cukup perhatian. Fenomena ini membuat pikiran sulit tenang. Kita selalu waspada, selalu ingin tahu bagaimana pandangan orang lain terhadap kita, dan akhirnya selalu berada dalam keadaan tegang. Untuk berpikir tenang di tengah keramaian sosial ini, kita perlu memulihkan hubungan antara eksistensi dan kesadaran diri. Eksis bukan berarti harus selalu tampil. Eksis adalah keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan tanpa penonton. Ketenangan muncul ketika kita tidak lagi menggantungkan nilai diri pada pandangan eksternal, melainkan pada pemahaman mendalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Proses ini tidak mudah, karena dunia terus menekan agar kita bersuara, berpendapat, dan terlihat aktif. Namun justru dalam diam, kita bisa menemukan kembali jati diri yang sesungguhnya. Salah satu cara sederhana adalah belajar menikmati momen tanpa dokumentasi. Duduk di taman tanpa mengambil foto, berbicara dengan teman tanpa ponsel di meja, atau menikmati secangkir kopi tanpa tergoda membagikannya. Aktivitas kecil ini melatih kita untuk hadir penuh, tanpa kebutuhan untuk diakui. Dalam keheningan itu, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak membutuhkan bukti visual, cukup dirasakan. Pada akhirnya, dunia tidak akan berhenti menuntut kita untuk tampil. Namun ketenangan sejati lahir ketika kita memahami bahwa tidak semua hal perlu ditunjukkan, tidak semua pencapaian harus diumumkan, dan tidak semua momen pantas menjadi konsumsi publik. Berpikir tenang di tengah kebisingan sosial berarti berani menepi dari arus validasi dan kembali mendengarkan suara batin yang perlahan tenggelam dalam hiruk-pikuk eksistensi digital. Sebab ketenangan sejati bukanlah tentang terlihat, melainkan tentang merasa cukup, bahkan dalam diam. Kita hidup di zaman di mana kecepatan menjadi ukuran keberhasilan. Dunia menuntut kita untuk tanggap, efisien, dan selalu siap dengan jawaban. Di tempat kerja, di media sosial, bahkan dalam kehidupan pribadi, kita dituntut untuk bereaksi cepat terhadap setiap perubahan. Namun di balik semua percepatan itu, ada fenomena diam-diam yang semakin meluas. Overthinking. Pikiran yang terlalu aktif, terlalu banyak menganalisis, terlalu lama berputar tanpa arah. Kita menjadi cemas, bukan karena kekurangan waktu, tetapi karena otak kita tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan saat tubuh telah kelelahan. Overthinking tumbuh subur di dunia serba cepat karena kita jarang diberi ruang untuk menenangkan pikiran sebelum bertindak. Informasi datang silih berganti dan setiap keputusan terasa mendesak. Akibatnya, kita seringkali berpikir berlebihan tentang hal-hal kecil. Apakah ucapan tadi salah diartikan? Apakah keputusan ini benar? Atau apakah orang lain akan menilai kita dengan buruk? Pikiran itu berputar seperti roda yang terus berputar tanpa rem, menciptakan kebisingan dalam diri yang sama, mengurasnya dengan keramaian di luar. Yang ironis, overthinking sering muncul dari niat baik. Kita ingin melakukan yang terbaik, ingin menghindari kesalahan, ingin memastikan semua berjalan sempurna. Namun dunia modern tidak memberi tempat bagi kesempurnaan. Ia bergerak terlalu cepat untuk menunggu seseorang berpikir terlalu lama. Maka kita pun terjebak antara keinginan untuk tenang dan tuntutan untuk segera bertindak.
Dalam tekanan itu, pikiran menjadi kabur. Bukan karena kita tidak mampu berpikir, tetapi karena kita berpikir terlalu banyak tanpa jeda. Ketenangan berpikir dalam situasi seperti ini bukanlah hasil dari mempercepat proses, melainkan memperlambat kesadaran. Kita perlu belajar berhenti di tengah kecepatan, mengambil napas, menyadari ritme tubuh, dan memberi jarak antara stimulus dan respons. Di sanalah letak kendali sesungguhnya, bukan pada seberapa cepat kita menjawab dunia, melainkan seberapa sadar kita memilih jawaban. Melatih diri untuk fokus pada satu hal, pada satu waktu adalah bentuk perlawanan terhadap budaya multitasking yang sering dipuji, padahal justru memperkeruh pikiran. Selain itu, berpikir tenang berarti menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dunia serba cepat sering membuat kita merasa bertanggung jawab atas segalanya, padahal sebagian besar hal terjadi di luar kuasa kita. Ketika kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, beban pikiran perlahan berkurang. Tenang bukan berarti berhenti berpikir, melainkan berpikir dengan kesadaran penuh. Tahu kapan harus merenung dan kapan harus melangkah. Overthinking, pada akhirnya, adalah tanda bahwa kita sedang berusaha memahami dunia yang terlalu cepat berubah. Namun jika tidak dikendalikan, ia menjadi jebakan yang menguras energi dan menumpulkan kejernihan. Di tengah percepatan modern ini, barangkali ketenangan terbesar justru terletak pada keberanian untuk berhenti sejenak, membiarkan pikiran diam, dan menyadari bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera. Karena terkadang, kebijaksanaan justru lahir bukan dari berpikir lebih banyak, melainkan dari keberanian untuk diam di saat dunia berlari. Setiap hari, kita hidup di tengah keramaian yang tidak bisa dihindari. Suara kendaraan di jalan, percakapan orang di kafe, dering telepon di kantor terbuka, atau bahkan musik yang tak pernah berhenti di pusat perbelanjaan, semuanya membentuk lanskap kebisingan modern yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita terbiasa bergerak di dalamnya, namun jarang menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap ketenangan batin. Di tengah hiruk-pikuk ini, berpikir dengan tenang terasa seperti kemewahan. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan ketika dunia luar berhenti bersuara, padahal kenyataannya, dunia tidak akan pernah benar-benar sunyi. Kebisingan fisik menuntut kita untuk memiliki keheningan batin yang lebih kuat. Banyak orang mencoba melarikan diri dari keramaian, pergi ke tempat sepi, berlibur ke alam, atau menutup diri dari dunia luar. Namun ketenangan sejati bukan sekadar hasil dari ruang yang sunyi, melainkan dari kemampuan untuk menciptakan keheningan di dalam diri meski berada di tengah keramaian. Itulah seni berpikir tenang, bukan mencari tempat yang hening, melainkan menciptakan keheningan di pikiran sendiri. Ruang publik masa kini seringkali menantang konsentrasi. Kita duduk di transportasi umum sambil mendengar percakapan yang tidak ingin kita dengar, atau bekerja di ruang kantor terbuka yang penuh interupsi. Dalam situasi seperti itu, pikiran mudah lelah, perhatian terpecah, dan stres meningkat tanpa disadari. Namun, di tengah situasi tersebut, kita bisa melatih diri untuk menemukan pusat kesadaran. Satu napas yang dalam, satu detik menutup mata, atau satu fokus sederhana pada ritme langkah kaki dapat menjadi jangkar untuk menjaga kewarasan. Dengan cara itu, kita tidak lagi menjadi korban lingkungan, melainkan pengatur ritme bagi diri sendiri. Teknik sederhana seperti latihan pernapasan dan mindfulness seringkali diremehkan, padahal keduanya memiliki kekuatan luar biasa dalam meredam kebisingan batin. Saat kita memperhatikan tarikan dan hembusan napas dengan sadar, kita sedang menegaskan kendali bahwa di tengah bisingnya dunia, masih ada satu hal yang bisa kita atur sepenuhnya, diri sendiri. Pikiran yang tenang tidak selalu berarti pikiran yang kosong. Ia adalah pikiran yang sadar akan dirinya, tidak mudah terseret oleh rangsangan eksternal, dan mampu berdiri tegak di tengah gangguan. Selain itu, penting pula untuk memahami bahwa ketenangan tidak menuntut isolasi total. Justru dengan menerima keberadaan kebisingan, kita belajar untuk berdamai dengan dunia. Kita bisa tetap berpikir jernih sambil mendengar suara orang berbicara, bisa tetap fokus meski musik berputar di latar belakang. Ketika penerimaan ini tumbuh, keramaian tidak lagi menjadi musuh, melainkan latar yang memperkaya pengalaman kita tentang tenang.
Seperti seorang penyanyi yang mampu bernyanyi merdu di tengah orkestra yang riuh, kita pun bisa berpikir jernih di tengah suara-suara dunia yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, ketenangan dalam ruang publik yang bising adalah bentuk kebijaksanaan modern. Ia bukan hasil dari melarikan diri, melainkan dari kemampuan untuk hadir sepenuhnya tanpa kehilangan diri. Dunia boleh ramai, suara boleh datang silih berganti, namun ketika kita mampu menjaga ruang batin agar tetap stabil, maka keramaian itu tak lagi menakutkan. Disitulah letak kekuatan sejati, ketenangan yang tidak bergantung pada tempat, melainkan tumbuh dari dalam kesadaran diri sendiri. Kita hidup di masa ketika ketidakpastian menjadi bagian dari napas sehari-hari. Setiap kali membuka berita, kita disuguhi laporan tentang bencana alam, perubahan iklim, konflik global, dan krisis sosial yang seolah tak berkesudahan. Dunia terasa rapuh dan masa depan tampak seperti bayangan yang terus bergeser tanpa arah pasti. Dalam situasi seperti ini, banyak dari kita hidup dengan rasa cemas yang tidak selalu bisa dijelaskan. Kecemasan eksistensial, sejenis kegelisahan yang tumbuh dari kesadaran bahwa segala sesuatu di sekitar kita berubah lebih cepat daripada kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, ia juga menjadi krisis mental. Kita menyaksikan banjir di kota, kebakaran hutan di benua lain, suhu yang makin ekstrem, dan kita mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada dunia ini dalam 20 tahun ke depan? Pertanyaan itu mengendap di bawah sadar, menggerogoti ketenangan, dan membuat pikiran terus berputar mencari makna di tengah ketidakpastian. Fenomena ini dikenal sebagai eco-anxiety, kecemasan ekologis yang kini menjadi bagian dari realitas generasi modern. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa ketenangan bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, melainkan kemampuan untuk tetap jernih meski dunia di sekitar sedang kacau. Berpikir tenang di tengah krisis global bukan tanda ketidakpedulian, tetapi bentuk kesadaran tertinggi. Kesadaran bahwa kepanikan tidak akan mengubah apapun, sementara pikiran yang tenang mampu melahirkan tindakan yang bermakna. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berpikir jernih di saat genting, bukan lebih banyak suara yang menambah kebisingan, ketakutan. Menemukan ketenangan dalam konteks ini berarti memulihkan hubungan dengan bumi, dengan kehidupan yang sederhana, dan dengan nilai-nilai yang lebih manusiawi. Kita bisa mulai dari hal kecil, menanam pohon, mengurangi konsumsi berlebihan, mendaur ulang, atau sekadar meluangkan waktu untuk berada di alam. Aktivitas seperti ini bukan hanya bentuk kontribusi, tetapi juga terapi bagi jiwa yang lelah oleh berita-berita buruk. Alam memiliki cara unik untuk menenangkan manusia. Dalam keheningannya, kita diingatkan bahwa kehidupan tidak selalu bergerak cepat, dan bahwa keseimbangan selalu mungkin ditemukan jika kita mau berhenti sejenak. Selain itu, penting bagi kita untuk belajar menerima ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan modern. Tidak ada yang benar-benar bisa menjamin masa depan, baik itu secara iklim, ekonomi, maupun sosial. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal di luar jangkauan, kita membuka ruang bagi kedamaian. Ketenangan sejati muncul bukan dari kepastian, melainkan dari kemampuan untuk berjalan dengan mantap, meskipun arah belum sepenuhnya jelas. Seperti kapal yang tetap berlayar meski laut bergelombang, kita pun perlu menumbuhkan keyakinan bahwa keteguhan hati dapat membawa kita melewati badai apapun. Pada akhirnya, dunia mungkin akan terus berubah dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Namun dalam setiap perubahan, selalu ada kesempatan untuk menemukan keseimbangan baru. Menenangkan diri di tengah krisis bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk tetap berpikir jernih agar bisa bertindak bijak. Karena hanya dengan pikiran yang tenang, kita mampu melihat arah yang benar di tengah kabut ketidakpastian. Dan mungkin, di sanalah harapan sesungguhnya dimulai, bukan dari kepastian masa depan, melainkan dari keberanian untuk tetap tenang hari ini. Zaman ini menuntut manusia untuk selalu melakukan banyak hal sekaligus. Multitasking telah menjadi simbol produktivitas modern, seolah kemampuan mengerjakan beberapa tugas dalam waktu bersamaan adalah tanda keberhasilan. Kita bekerja sambil menjawab pesan, mendengarkan musik,
memantau notifikasi, bahkan menonton video di sela-sela rapat. Dunia terus bergerak cepat dan kita berusaha menyesuaikan diri dengan ritme itu, takut tertinggal. Namun di balik kesibukan yang tampak produktif, ada sesuatu yang perlahan hilang, kemampuan untuk diam. Diam di era multitasking bukan sekadar tidak berbicara, melainkan kemampuan untuk menghentikan arus pikiran yang berloncatan dari satu hal ke hal lain. Pikiran modern terbiasa berpindah dengan cepat, tidak pernah benar-benar hadir dalam satu momen. Saat bekerja, kita memikirkan pesan yang belum dibalas. Saat makan, kita memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Akibatnya, kita jarang benar-benar menikmati apapun. Kehidupan menjadi serangkaian aktivitas tanpa kehadiran penuh. Dalam keheningan yang hilang itu, kita kehilangan ruang untuk berpikir dengan jernih. Budaya multitasking menanamkan ilusi bahwa semakin banyak yang kita kerjakan, semakin besar nilai diri kita. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kelelahan mental yang tidak terasa. Otak manusia tidak dirancang untuk terus-menerus berpindah fokus. Setiap kali kita berganti tugas, ada jeda kecil yang menguras energi kognitif. Semakin sering kita melakukannya, semakin kabur kemampuan berpikir mendalam. Maka tidak mengherankan jika banyak orang kini merasa sulit berkonsentrasi, mudah cemas, dan cepat lelah. Bukan karena beban kerja semata, tetapi karena cara kita bekerja yang terlalu berisik. Menemukan diam di tengah pola hidup seperti ini memerlukan keberanian untuk melawan arus. Artinya, kita harus berani memperlambat langkah di dunia yang memuja kecepatan. Berani memberi ruang kosong dalam jadwal yang padat. Diam bukan berarti tidak produktif. Justru di sanalah pikiran mendapat kesempatan untuk memulihkan diri, mengendapkan pengalaman, dan menemukan perspektif baru. Seperti tanah yang perlu diistirahatkan sebelum ditanami kembali, pikiran pun membutuhkan jeda agar tetap subur. Salah satu latihan sederhana untuk memulihkan keheningan adalah mempraktikkan monotasking. Melakukan satu hal pada satu waktu dengan kesadaran penuh. Saat membaca, fokuslah pada kata-kata di depan mata. Saat berjalan, rasakan langkah kaki menyentuh tanah. Saat makan, perhatikan rasa dan aroma tanpa gangguan layar. Dalam latihan sederhana ini, kita sedang melatih diri untuk kembali hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Keheningan yang ditemukan melalui monotasking adalah bentuk kedewasaan modern yang menunjukkan bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh ritme dunia luar, melainkan mengatur ritme kita sendiri. Dalam diam, kita belajar mendengarkan hal-hal yang sering terlewat. Suara napas, detak jantung, bahkan bisikan hati yang selama ini tertimbun oleh kebisingan tugas dan notifikasi. Dan dari sana, lahir ketenangan yang sejati, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan sekitar, tetapi bersumber dari kesadaran diri yang utuh pada akhirnya. Di tengah dunia yang memuja kecepatan dan kesibukan, diam menjadi tindakan revolusioner. Ia bukan bentuk kemalasan, melainkan keberanian untuk menolak distraksi dan memilih kehadiran. Karena hanya ketika kita mampu berhenti sejenak, kita benar-benar bisa melihat arah hidup dengan jelas. Dalam diam, pikiran menemukan keseimbangan. Dalam diam, kita kembali menjadi manusia yang utuh, di tengah dunia yang terus bergerak tanpa henti. Dalam kehidupan modern, uang telah menjadi pusat gravitasi yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Dari keputusan karier hingga hubungan sosial, dari pendidikan hingga gaya hidup. Segala sesuatu tampak berputar di sekeliling nilai ekonomi. Kita hidup dalam masyarakat yang menilai keberhasilan bukan hanya dari karakter atau kontribusi, tetapi dari seberapa besar pendapatan, seberapa banyak aset, atau seberapa tinggi gaya hidup yang mampu dipertahankan. Di tengah tekanan finansial yang semakin kuat, ketenangan pikiran menjadi barang langka. Banyak dari kita hidup dengan kepala yang penuh angka dan hati yang penuh kekhawatiran. Tekanan finansial modern bukan sekadar persoalan kekurangan uang. Ia juga tentang perbandingan sosial yang tiada henti. Melalui media sosial, kita disuguhi gambaran kehidupan orang lain yang tampak serba mapan. Rumah indah, liburan mewah, career stable. Tanpa sadar, kita mulai menilai diri sendiri melalui lensa yang salah. Seberapa banyak yang kita miliki dibanding orang lain. Inilah bentuk kebisingan baru yang tidak terdengar, tetapi terus bergaung di dalam kepala. Ia membuat kita merasa tertinggal, bahkan ketika hidup kita sebenarnya cukup. Pikiran pun menjadi gelisah, sulit fokus, dan terjebak dalam siklus kekhawatiran tanpa ujung. Kegelisahan finansial seringkali melahirkan dua ekstrem.
ketakutan berlebihan untuk kehilangan, atau keinginan tak terkendali untuk terus menambah. Kemudiannya sima-sima mengikis ketenangan. Pikiran yang terobsesi pada uang cenderung memandang dunia sebagai arena kompetisi, bukan tempat berbagi. Setiap keputusan menjadi transaksional, dan makna hidup pun perlahan menyempit menjadi sekadar perhitungan untung rugi. Di titik itu, kejernihan pikiran hilang, tergantikan oleh logika bertahan hidup yang menekan sisi manusiawi kita. Namun, berpikir tenang di tengah tekanan finansial bukan berarti menolak realitas ekonomi. Justru sebaliknya, ketenangan dibutuhkan agar kita dapat membuat keputusan finansial yang rasional. Pikiran yang panik mudah terjebak pada pilihan instan, berutang tanpa pertimbangan, berinvestasi tanpa pemahaman, atau mengorbankan kesehatan demi lembur yang tiada akhir. Ketenangan memungkinkan kita untuk menimbang dengan jernih, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara ambisi dan keserakahan. Ketenangan finansial berawal dari kesadaran akan cukup, kesadaran bahwa kesejahteraan bukan semata-mata jumlah uang di rekening, melainkan kemampuan menikmati apa yang dimiliki tanpa rasa takut kehilangan. Hal ini bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menemukan keseimbangan antara bekerja keras dan menjaga batin tetap stabil. Kita dapat tetap berjuang mencapai tujuan ekonomi, namun tanpa membiarkan kekhawatiran menguasai seluruh ruang pikiran. Selain itu, penting bagi kita untuk membangun hubungan yang sehat dengan uang, bukan dengan membencinya, tetapi dengan memahaminya sebagai alat, bukan tujuan. Uang seharusnya melayani kehidupan, bukan sebaliknya. Ketika kita menempatkan uang di posisi yang tepat, tekanan finansial tidak lagi menjadi sumber penderitaan, melainkan tantangan yang bisa dihadapi dengan kepala dingin pada akurnia. Di tengah sistem ekonomi yang terus menuntut kemampuan berpikir tenang, menjadi bentuk perlawanan yang elegan. Dunia boleh sibuk menghitung laba dan kerugian, tetapi kita masih bisa memilih untuk menjaga keseimbangan antara materi dan makna. Sebab sejatinya, kekayaan terbesar bukanlah jumlah yang disimpan di bank, melainkan kejernihan pikiran yang membuat kita tetap damai meski angka-angka terus berubah. Dalam ketenangan itu, kita menemukan kebebasan yang tidak bisa dibeli, kebebasan dari rasa takut, dari perbandingan, dan dari keinginan yang tidak pernah selesai. Di tengah dunia yang semakin terkoneksi, ironi besar muncul. Kita dikelilingi oleh banyak orang, tetapi seringkali merasa sendiri. Media sosial yang diciptakan untuk mendekatkan manusia justru kerap melahirkan jarak emosional yang halus, namun nyata. Percakapan kita menjadi cepat, tetapi dangkal. Interaksi kita semakin sering, tetapi kehilangan kedalaman. Kita bisa berbicara dengan puluhan orang dalam sehari, namun sulit menemukan satu percakapan yang benar-benar menyentuh hati. Hubungan sosial modern bising di permukaan, tapi sunyi di dalam. Fenomena ini terjadi karena komunikasi kita kini lebih banyak digerakkan oleh kebutuhan untuk terlihat aktif, bukan untuk benar-benar terhubung. Setiap pesan yang dikirim seringkali hanya memenuhi kewajiban sosial, bukan ungkapan ketulusan. Kita saling menyapa dengan emoji, mengucapkan selamat lewat komentar, namun jarang benar-benar hadir ketika seseorang membutuhkan pendengar. Hubungan sosial berubah menjadi pertunjukan keterlibatan, di mana kehadiran diukur dari respons cepat, bukan dari perhatian mendalam. Di tengah kondisi ini, pikiran manusia menjadi lelah. Kita terus-menerus menerima rangsangan sosial tanpa ruang untuk menyerapnya secara emosional. Hati kita penuh oleh informasi tentang kehidupan orang lain, tetapi miskin pengalaman emosional yang nyata. Kelelahan sosial ini membuat banyak orang menarik diri dalam diam, mencari ruang tenang di tengah keterhubungan yang berlebihan. Namun, ketika kesunyian itu datang, muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan, seolah kita kehilangan arah antara keinginan untuk terhubung dan kebutuhan untuk sendiri. Berpikir tenang di tengah hubungan sosial yang ramai tapi kosong, berarti belajar untuk hadir dengan kesadaran. Kita perlu berhenti sejenak dari pola komunikasi otomatis dan mulai berinteraksi dengan niat. Saat seseorang berbicara, dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Saat berjumpa dengan teman, biarkan ponsel di meja dan tatap mata mereka dengan penuh perhatian. Dalam momen sederhana itu, hubungan kembali menjadi manusiawi. Keheningan yang lahir dari kehadiran sejati lebih bermakna daripada ribuan percakapan yang hanya bergema di layar. Ketenangan dalam hubungan juga berarti menerima bahwa tidak semua orang harus kita jangkau. Dunia modern memberi ilusi bahwa semakin luas jaringan sosial kita, semakin tinggi nilai diri kita. Padahal,
Kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Lebih baik memiliki satu teman yang bisa memahami diam kita, daripada 100 kenalan yang hanya hadir di waktu senang. Pikiran menjadi lebih tenang ketika kita tidak lagi memaksa diri untuk terus terhubung, melainkan memilih koneksi yang memberi makna dalam konteks yang lebih luas. Ketenangan sosial juga berarti berdamai dengan kesepian. Kesepian bukanlah kegagalan, melainkan ruang reflektif untuk mengenal diri. Di saat kita mampu menikmati kebersamaan dengan diri sendiri, kita tidak lagi mencari hubungan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi kelimpahan batin. Hubungan seperti ini tidak lagi bising, karena lahir dari ketenangan dan keutuhan diri pada akhirnya. Dunia boleh terus menciptakan platform baru untuk menghubungkan manusia, tetapi sejauh mana kita benar-benar terhubung, tetap bergantung pada kedalaman kehadiran kita dalam kebisingan sosial yang mengelilingi. Berpikir tenang berarti memilih untuk berinteraksi dengan kesadaran, mendengarkan dengan empati, dan mencintai tanpa pamer. Karena sejatinya, hubungan yang paling indah adalah hubungan yang sunyi dari kepura-puraan, di mana dua jiwa saling memahami, tanpa perlu banyak kata. Kita hidup di era di mana setiap orang memiliki panggung untuk berbicara. Media sosial memberi ruang bagi semua suara untuk bersuara, dari pakar, awam, hingga mereka yang sekadar ingin didengar. Demokrasi digital ini tampak seperti kemajuan besar, namun di baliknya tersembunyi paradoks. Semakin banyak suara yang terdengar, semakin sulit bagi kita untuk mendengar dengan tenang. Perdebatan publik kini bukan lagi soal mencari kebenaran, melainkan soal siapa yang lebih cepat, lebih keras, dan lebih meyakinkan dalam menyuarakan pendapatnya. Dunia seakan berubah menjadi arena kontestasi opini tanpa jeda. Dalam situasi seperti ini, berpikir tenang menjadi tantangan besar. Setiap isu sosial, politik, atau budaya kini mudah berubah menjadi medan konflik emosional. Di ruang maya, batas antara diskusi dan pertengkaran semakin kabur. Banyak orang berbicara bukan untuk memahami, tetapi untuk menang. Akibatnya, ruang publik kita dipenuhi oleh kebisingan opini, saling sanggah, saling serong, dan saling menegakkan kebenaran masing-masing. Dalam arus yang deras itu, ketenangan pikiran terancam tenggelam oleh dorongan untuk membalas, membuktikan, atau mempertahankan posisi. Kita sering lupa bahwa tidak semua perdebatan membutuhkan respons. Dunia modern mengajarkan kita untuk cepat bereaksi. Padahal, kebijaksanaan justru lahir dari kemampuan menahan diri. Setiap kali kita membaca opini yang berlawanan, ego kita terpancing untuk menanggapi, seolah diam berarti kalah. Padahal, dalam banyak hal, diam justru menjadi bentuk kendali tertinggi. Ketenangan memungkinkan kita untuk menimbang, apakah sesuatu benar-benar layak diperdebatkan, atau hanya akan memperpanjang kebisingan yang tidak perlu. Pikiran yang tenang tidak mudah terseret oleh arus emosi kolektif. Menjaga kejernihan di tengah polarisasi opini menuntut kedewasaan intelektual. Kita perlu belajar membedakan antara mendengar untuk memahami dan mendengar untuk menyerang. Dalam setiap diskusi, selalu ada ruang untuk menghormati tanpa harus menyetujui. Ketika kita mendengarkan dengan empati, kita tidak hanya memberi ruang bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri untuk tumbuh. Ketenangan tidak berarti pasif. Ia adalah kekuatan untuk tetap objektif ketika yang lain terjebak dalam reaksi emosional. Lebih jauh, berpikir tenang dalam perdebatan publik berarti mengembalikan makna dialog sebagai sarana mencari kebenaran bersama, bukan sekadar ajang pembuktian diri. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang tenang. Dalam keheningan batin, seseorang mampu menilai secara utuh, melihat konteks, memahami latar, dan memilih kata dengan bijak. Tanpa ketenangan, kecerdasan berubah menjadi senjata, bukan alat pemahaman. Di sisi lain, kita juga harus berani menerima bahwa tidak semua orang siap untuk berdialog secara sehat. Kadang, langkah paling bijak adalah melepaskan perdebatan yang tidak membawa manfaat. Menjauh dari perbincangan yang penuh kemarahan, bukan bentuk kepengecutan, melainkan bentuk perlindungan terhadap kejernihan pikiran. Dalam dunia yang terus gaduh oleh opini, menjaga ketenangan adalah cara kita tetap waras. Akhirnya, ketenangan di tengah perdebatan opini publik bukan berarti menghindari kebenaran, melainkan menjaga agar pencarian kebenaran tidak berubah menjadi kebencian. Ketenangan memungkinkan kita melihat bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperluas cara pandang. Dunia modern memang tak akan berhenti berbicara, tetapi kita bisa memilih untuk mendengar dengan tenang, berpikir dengan jernih, dan berbicara hanya ketika kota-kota kita mampu menambah makna, bukan sekadar menambah kebisingan. Dalam kesadaran itu, kita belajar
bahwa ketenangan bukan kekalahan. Ia adalah kemenangan yang paling sunyi, namun paling bermakna di tengah percepatan dunia modern. Manusia tampak semakin terampil dalam menciptakan kemajuan, tetapi semakin canggung dalam menemukan makna. Kita mampu menjelajahi ruang angkasa, mengendalikan informasi hanya dengan sentuhan jari, bahkan menciptakan kecerdasan buatan yang menyaingi kemampuan pikir manusia. Namun, di balik semua itu, banyak dari kita merasa kehilangan arah, seolah kemajuan luar tidak sejalan dengan kedamaian dalam. Disinilah spiritualitas menemukan kembali relevansinya, bukan sebagai doktrin keagamaan yang kaku, melainkan sebagai jalan untuk menyelamatkan kesadaran di tengah hiruk-pikuk kehidupan spiritualitas. Modern tidak selalu berbentuk ritual suci atau dogma tertentu. Ia adalah kesadaran akan keberadaan diri di tengah semesta yang luas, sebuah usaha untuk hidup dengan penuh makna, bukan sekadar bertahan hidup. Dalam dunia yang diwarnai kompetisi dan perbandingan, spiritualitas mengajarkan penerimaan, menerima bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi indah. Ia mengajak manusia untuk berhenti sejenak dari perlombaan tanpa garis akhir dan bertanya pada diri sendiri, apa arti semua ini? Untuk apa semua yang dikejar? Hiruk-pikuk dunia modern seringkali membuat kita lupa bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga yang merasakan dan mengalami. Kita begitu sibuk membangun citra, karier, dan jaringan sosial, hingga kehilangan hubungan dengan dimensi terdalam diri. Dalam kekosongan itulah muncul kecemasan yang tak terjelaskan. Sebuah kerinduan akan keheningan yang tidak bisa dipenuhi oleh teknologi, materi, atau popularitas. Spiritualitas hadir untuk mengembalikan keseimbangan itu, mengingatkan kita bahwa ada ruang batin yang harus dirawat, sebagaimana kita merawat tubuh dan pikiran. Menemukan makna dalam konteks modern berarti berani menciptakan ruang sunyi di antara hiruk-pikuk rutinitas. Ia bisa berupa meditasi, menulis jurnal reflektif, berjalan tanpa tujuan di alam, atau sekadar duduk dalam diam memandangi langit sore. Momen-momen kecil itu bukanlah pelarian, melainkan bentuk kehadiran penuh. Dalam diam, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Spiritualitas tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Lebih jauh, spiritualitas juga mengajarkan bahwa kehidupan memiliki ritme yang tidak perlu dipaksa. Dunia modern memuja produktivitas, seakan diam adalah bentuk kemalasan. Padahal, dalam keheningan justru lahir kebijaksanaan. Ketika kita berhenti sejenak dari upaya terus-menerus untuk menjadi lebih, kita memberi kesempatan bagi jiwa untuk mengejar hal yang lebih esensial. Keutuhan. Spiritualitas modern bukan tentang melarikan diri dari dunia, melainkan tentang hadir sepenuhnya di dalamnya dengan kesadaran yang tenang. Selain itu, spiritualitas mengajarkan keterhubungan, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam dan kehidupan itu sendiri. Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, membawa rasa rendah hati dan empati. Ketika seseorang merasa terhubung dengan kehidupan, ia tidak lagi melihat dunia sebagai medan persaingan, tetapi sebagai ruang kolaborasi dan pertumbuhan bersama. Dari sanalah muncul ketenangan yang tulus, ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, tetapi pada pemahaman mendalam tentang arti keberadaan. Pada akhirnya, spiritualitas modern adalah perjalanan kembali ke dalam diri, di tengah kebisingan dan kecepatan hidup. Ia menjadi mercusuar yang menuntun kita pulang pada kesadaran, pada kedamaian, pada makna. Dunia boleh terus berputar, tetapi di dalam diri yang tenang, kita menemukan pusat yang tidak bergeser. Dan mungkin, di sanalah letak kebijaksanaan terbesar, bahwa dalam diam, kita tidak kehilangan dunia, melainkan justru menemukan cara terbaik untuk hidup di dalamnya. Hidup tidak selalu membutuhkan jawaban yang cepat, tetapi membutuhkan ruang untuk memahami. Di arah baru, kita berusaha menghadirkan ruang itu, tempat bagi siapapun yang ingin berpikir lebih dalam, merasa lebih jernih, dan hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Setiap kata, setiap renungan, dan setiap kisah di sini dihadirkan bukan untuk menggurui, melainkan untuk menemani perjalananmu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika kamu merasa lelah dengan kebisingan dunia, atau sedang mencari arah baru untuk menata kembali langkah, bergabunglah bersama kami. Tekan subscribe, dengarkan dengan hati, dan izinkan setiap episode menjadi jeda kecil yang menenangkan di antara kesibukanmu. Karena di akhir hari, yang kita cari bukanlah hidup yang sempurna, tetapi hidup yang selaras antara pikiran, perasaan, dan makna. Selamat datang di arah baru,
tempat di mana ketenangan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebijaksanaan.